Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Novalina, mahasiswi program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Fakultas Ekonomi Syariah dengan konsentrasi akuntansi syariah. Pada video kali ini, saya akan menampilkan mengenai dua buah artikel, yaitu terkait dengan cost volume profit. Baiklah, pada artikel pertama ini, yaitu dengan judul Cost Profit Analysis for Japan, Rusia, and Japan South Korea Interconnectors yang ditulis oleh Seiichiro Kimura dan Shota Ichimura, yaitu merupakan jurnal volume kedua nomor 2 April 2019, yaitu pada halaman 114 hingga 121. Yang pertama adalah Introduction. Dari perspektif global, perdagangan internasional tenaga listrik jauh dari langka. Jaringan listrik internasional akan dibangun dengan pertumbuhan drastis dari investasi energi yang dapat diperbarui. Fenomena ini diamati di negara-negara Eropa dan negara-negara lain di dunia. Dengan demikian, jaringan-jaringan listrik internasional tampaknya menjadi penting, bahkan untuk Jepang dalam menyebarkan energi yang dapat diperbarui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cost profit terkait dengan interkonektor untuk Jepang-Rusia dan Jepang-Korea Selatan berdasarkan laporan kedua Asia International Grid Connection Study Group. Adapun analisis biaya laba untuk interkonektor antara Jepang dan negara-negara tetangga. Yang pertama adalah kategorisasi model bisnis untuk interkonektor. Yang kedua, prasyarat umum untuk perhitungan. Ketiga, model jalur khusus generator atau pemasok. 4. Model tarif jaringan yang diatur. 5. Model penjualan hak transmisi. Dan yang keenam adalah model biaya kemacetan. Yang pertama adalah kategorisasi model bisnis untuk interkonektor. Untuk poin pertama, yaitu model saluran khusus generator atau pemasok, adalah untuk pemasangan saluran transmisi dari pembangkit listrik atau pemasok tertentu ke area permintaan. Transmisi daya dalam hal ini pada dasarnya searah dan investasi yang diperoleh kembali dari pendapatan dari penjualan listrik. Nah, yang kedua, yaitu ada model tarif jaringan yang diatur. Adalah metode pemulihan investasi yang banyak digunakan untuk pembangunan saluran transmisi domestik di banyak negara dan juga diadopsi di banyak interkonektor. Biaya untuk membangun dan memelihara saluran transmisi dianggap sebagai bagian dari total biaya penyelenggaraan sistem transmisi berdasarkan tarif yang sudah diatur. Kemudian yang ketiga, ada model penjualan hak transmisi. Adalah salah satu metode pemulihan investasi yang diadopsi secara konvensional. Dalam model ini, perusahaan pembangkit listrik dan pengecer membayar pemilik interkonektor untuk mengamankan sejumlah kapasitas dari transmisi ini. Dan yang keempat, ada model biaya kemacetan. Adalah metode pemulihan investasi yang digunakan ketika penggabungan pasar diterapkan antar negara-negara Eropa atau di dalam pasar domestik di bagian Amerika Serikat. Nah, yang kedua adalah prasyarat umum untuk perhitungannya. Sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 2 dan 3, yaitu terdapat estimasi atau perkiraan biaya konstruksi Jepang dan Korea Selatan dan juga Jepang dengan Rusia. Nah, di sini laba dinilai dengan menggunakan metode IRR. IRR ini adalah Internal Rate of Return. Nah, jadi jika tingkat lebih tinggi dari tingkat diskon yang telah ditentukan, itu dianggap layak untuk diinvestasi. Pendapatan sebelum pajak digunakan dalam perhitungan, dan investasi awal serta biaya operation and maintenance-nya. Nah, sedangkan untuk model bisnis, perhitungan mengasumsikan bahwa model dedicated line pembangkit atau pemasok, kemudian model tarif grid regulasi, dan model penjualan hak transmisi diadopsi dalam interkoneksi untuk Jepang Rusia dan Jepang Korea Selatan. Namun, model biaya kemacetan hanya diasumsikan untuk interkoneksi Jepang Korea Selatan saja, karena untuk bagian timur merupakan bagian yang jauh dari Rusia dan tidak memiliki pasar listrik grosir yang memungkinkan model biaya kemacetan ini dapat diperkirakan. Yang ketiga yaitu model jalur khusus generator atau pemasok.
Untuk interkoneksi Jepang-Rusia dengan model dedicated line generator atau supplier, diasumsikan bahwa semua listrik dari Rusia ditawar dan dijual di pasar wilayah Tokyo di Jepang di Japan Electric Power Exchange atau JPX. Nah, untuk interkonektor Jepang-Korea Selatan, diasumsikan bahwa listrik dari Mongolia, Cina, dan Semenanjung Korea ditransmisikan melalui Korea Selatan yang kemudian ditawar dan dijual ke tempat titik koneksi pihak Jepang berada, yaitu JPX Kansai, kemudian area JPX Kongguchu, dan JPX Kyushu. Yang keempat adalah model tarif jaringan yang diatur. Untuk perhitungan dengan model tarif jaringan yang diatur, diasumsikan bahwa utilitas transmisi dan distribusi tenaga listrik umum di titik-titik sambungan pihak Jepang menanggung biaya instalasi dan operation serta maintenance-nya. Yang kelima adalah model penjualan hak transmisi. Untuk memperkirakan harga perdagangan hak transmisi dari lingkungan pasar saat ini. Oleh karena itu, perhitungannya didasarkan pada setting contoh yang mengacu pada beberapa kasus di Eropa. Perhitungan ini mengasumsikan hak transmisi fisik atau physical transmission right. Pada prinsipnya, jumlah PTR yang tersedia ditentukan berdasarkan kapasitas transmisi. Namun, model penjualan hak transmisi memiliki banyak ketidakpastian mengenai kelayakan pemulihan investasi. Sebagaimana hasil perhitungan untuk interkonektor Jepang-Rusia, diperoleh bahwa hak transmisi yang ditetapkan ke interkonektor yang dipasang di antara pasar yang digabungkan berfungsi sebagai alat untuk suatu kontrak antar pasar untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh segmentasi pasar. Dengan kata lain, mereka yang membeli hak transmisi membayar biaya untuk menghindari risiko segmentasi pasar. Sedangkan untuk IRR untuk interkonektor Jepang dan Korea Selatan diperoleh hasil bahwa terdapat harga yang masih lebih tinggi dari harga perdagangan hak transmisi saat ini di Eropa. Karena harga hak transmisi sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi pasar dan margin cadangan. Ada banyak elemen yang tidak dapat diprediksi dan tidak pasti untuk saat ini. Estimasi menunjukkan bahwa model bisnis ini dapat berfungsi sebagai sarana anak perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang terkait dengan model biaya kemacetan. Yang keenam adalah model biaya kemacetan. Estimasi dengan model biaya kemacetan dibuat berdasarkan premis bahwa pasar grosir listrik di Jepang dan Korea Selatan digabungkan di bawah sistem masing-masing negara saat ini, dan investor dalam interkoneksi dapat memperoleh pendapatan dari perbedaan harga pasar. Jadi, kesimpulan yang diperoleh dari artikel 1 ini adalah yang pertama, setelah dilakukannya analisis cost profit berdasarkan 4 model bisnis untuk pemulihan investasi dari sudut pandang investor dan interkonektor ini, diperolehlah atau ditemukan hasil bahwa yang pertama, untuk model saluran khusus atau generator pemasok layak untuk interkonektor Jepang-Rusia dan interkonektor Jepang-Korea Selatan. Yang kedua, jika utilitas transmisi dan distribusi listrik umum berinvestasi dalam interkonektor dan memulihkan biaya konstruksi dengan tarif jaringan, biaya konstruksi saluran transmisi ini dibagi dengan semua permintaan listrik di setiap area layanan. Nah, jika konsumen yang membayar biaya dapat memperoleh manfaat yang sepadan dengan pembayaran mereka dan memahami nilai investasi, pembangunan interkonektor dengan model tarif jaringan yang diatur mungkin layak dilakukan. Nah, untuk estimasi dengan model biaya kemacetan dibuat berdasarkan premi bahwa pasar grosir listrik di Jepang dan Korea Selatan digabungkan di bawah sistem masing-masing negara saat ini, dan investor dalam interkoneksi dapat memperoleh pendapatan dari perbedaan harga pasar. Model biaya kemacetan ini memiliki banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan daripada model saluran khusus atau generator pemasok, dan memungkinkan pemulihan investasi bahkan dengan faktor kapasitas yang relatif lebih rendah. Selanjutnya yaitu artikel kedua, yaitu Developing a Cost Volume Profit Model in Production Decision System Based on MAD Real Option Model.
yang mana penulisnya itu Stephen Daniel dengan jurnal Procedia Economics and Finance volume ketiga tahun 2012 pada halaman 350 hingga 354. Yang pertama adalah itu bagian introduction. Model CVP yang dipresentasikan oleh Hess tahun 1903 dan Mann 1903 hingga 1907 telah berkembang dari model satu produk dasar dengan biaya tetap dan biaya variabel ke desain yang lebih beragam dan lebih kompleks. Adapun tujuan dari makalah atau penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kita menggunakan pemodelan opsi nyata dalam keputusan yang berkaitan dengan proses produksi. Pada artikel ini membahas dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan cost volume profit, di mana model CVP menggunakan biaya produksi yang dikelompokkan berdasarkan kriteria perilaku, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Dan untuk menghitung biaya per unit produk, pertama-tama perlu mengidentifikasi dahulu biaya langsung dan biaya tidak langsungnya. Dan setelah biaya per unit produk dihitung, komponen variabel dan komponen tetapnya komponen untuk biaya variabel dan komponen biaya tetapnya akan dapat ditentukan. Yang kedua adalah pendekatan dengan opsi nyata. Dalam model CVP tradisional ini, keputusan dapat diambil sesuai dengan kerangka kerja manajemen yang pasif. Kekurangan dari pendekatan ini adalah tidak dapat memperhitungkan keputusan masa depan untuk memperpanjang produksi ataupun mengabaikan, dan untuk beralih ke produksi yang terbaik. Jadi, tidak menggunakan fleksibilitas manajemen aktif. Sedangkan pada pendekatan opsi nyata yang didasarkan pada asumsi MAD ini, yaitu Market Asset Disclaimer, menggunakan nilai sekarang dari suatu proyek tanpa opsi sebagai estimasi terbaik yang tidak bias untuk nilai pasar proyek. Kesimpulan untuk artikel kedua ini adalah artikel ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan bagaimana kita dalam menggunakan pemodelan real option dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses produksi. Nah, ini dilakukan dengan menggambarkan paralelisme antara analisis CVP tradisional dan pendekatan opsi nyata untuk evaluasi investasi. Nah, mungkin sekian hasil presentasi dari saya terkait dengan artikel cost volume profit. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.